ya belum record. Oke. Yang mau saya sampaikan seperti kemarin yang di-share sama Kak Yosi mengenai mungkin dari kalian yang mau lanjut ke program kapal pesiar, ya program mandiri memang. Nah, itu kita minta agar secepatnya daftar. Karena nanti kita akan pisahkan dari yang program beasiswa ini, jadwalnya nanti akan langsung OJT atau on the job training. Tapi kalau bagi yang mau melanjutkan, nanti tidak kita trainingkan dulu, jadi kita langsung ke program cruise-ship-nya. Nah, setelah itu selesai, baru nanti kita OJT selama 6 bulan. OJT-nya beda, kemudian hotel yang jadi lokasi tempat OJT-nya juga beda, karena persyaratan untuk ke kapal pesiar itu minimal OJT atau kerja di hotel bintang 4 ke atas. Gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada yang baru gabung, yang bingung, atau saya belum sempat juga ngomong banyak mengenai kapal pesiar. Jadi saya sendiri dulu ex pekerja kapal pesiar ya, dari Carnival Cruise Line, saya keliling Amerika, Meksiko, Kanada, dan lain-lain, zaman itu. Tapi sekarang Carnival sudah punya kapal yang ke Australia dan Eropa juga. Oke, nah sedikit pengetahuan tentang kapal pesiar. Jadi di sini kalau saya bilang, daripada kita kerja sama-sama susahnya, sama-sama capeknya, sama-sama beratnya, tapi hasilnya luar biasa beda. Ya, gambaran aja, kalau ke kapal pesiar untuk gaji minimal, untuk yang entry level atau level yang paling rendah, itu kisaran kalau uang sekarang mungkin 9, 8, 9 juta. Oke, nah kemudian kalau di kapal pesiar itu sama kayak di hotel, ada jenjang karir. Ya, jenjang karir itu nanti akan berpengaruh pada penghasilan kita juga. Misalnya kalau sudah di entry level dan semuanya pasti akan dapat promosi. Nah, kemudian setelah dari level yang paling rendah, kemudian naik yang punya. Kita ambil satu contoh di bidang F&B service deh ya. Nah, dari yang paling rendah, kemudian akan naik menjadi asisten waiter atau waitress. Jadi sekitar take home pay boleh dibilang paling jelek masih 15 juta per bulan bersih. Itu nanti akan jadi waiter. Waiter otomatis ya bisa dibilang 2 gajinya. Setelah itu ada lagi karirnya ke atas lagi adalah head waiter. Nah, itu gambaran apa-apa saja yang bisa didapat di kapal pesiar mengenai keuangan. Otomatis kalau kalian mau cari modal, ini tempat yang sangat bagus. Ya. Karirnya juga di sana tersedia banget, ya terbuka. Bagi siapa aja yang memang kerjanya bagus, itu secara terbuka. Jadi ada evaluasi penilaian kerja itu terbuka, gitu ya. Nah, jenjang karir dapat, uang dapat, ya. Kemudian kalau kalian masih semangat untuk belajar, yang setahu saya yang di Carnival ya, pengalaman saya sendiri itu yang disediakan oleh manajemen Carnival namanya CTC atau Crew. Ini adalah tempat atau wadah untuk karyawan yang suka belajar. Di sana ada program yang disediakan bahasa asing, ya, mulai dari bahasa Inggris, Mandarin, Itali, Spanish dan lain-lain. Kemudian pelajaran fotografi ataupun komputer macam-macam. Setiap level dari setiap itu nanti kita dapat sertifikat, gitu. Nah, jadi dapat uang banyak, dapat jenjang karir, dapat ilmu juga, kan? Nah, jalan-jalannya kemana-mana, gitu. Nah, ini benefit yang kita bisa dapatkan jika kita kerja di kapal pesiar, gitu ya. Ini mungkin pertanyaan, Bu, kalau sekarang kan global nih, pandemi di mana-mana. Jadi dari semua perusahaan kapal saat ini memang kita sedang docking, berlayar sama sekali. Tapi saya baru dapat kabar bahwa Carnival tahun ini sudah mulai perjalanan mereka, gitu. Sudah. Jadi beberapa yang dirumahkan beberapa bulan yang lalu sudah mulai misi, gitu ya. Nah, jadi jika kalian ikut program sekarang, itu karena apa? Diperkirakan kalau kalian mengikuti kapal pesiar yang sekarang, awal tahun depan program kalian sudah selesai. Kemudian dari situ kalian bisa kita kirim untuk temennya. Jadi di LKP The Chef, setiap siswa sampai mendapatkan pekerjaan akan kita bantu, ya. Jadi dijamin nggak? Yang jamin adalah diri kalian sendiri. Selama kalian mengikuti program, selama kalian mengikuti pendidikan, materi-materi, itu kalian harus diserap dengan baik. Nanti yang maju tes adalah kalian. Yang kita bisa usahakan di sini, kita berikan program-program atau materi-materi yang gitu. Itu dikombinasi dengan pengalaman saya sendiri. Jadi formulasi bagaimana supaya kalian mendapatkan materi yang diperlukan untuk nanti bisa lolos seleksi di kapal pesiar.
Nah, nanti programnya kalau kalian lanjut, seperti yang saya bilang tadi, kalian tidak ikut UJT yang 1 bulan, tapi tetap di kita lanjutkan program kapal pesiarnya. Setelah selesai, kurang lebih mungkin perlu waktu 1 bulan. Kemudian setelah itu, baru nanti kita kirim UJT 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, kemudian kita bantu kalian untuk jatah interview di beberapa agensi yang sudah bekerja sama dengan kita. Sebelum berangkat untuk rekrutmen atau seleksi tadi, interview, kalian akan saya bimbing role play interview sampai mendekati sempurna untuk menjawab kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya rekrutmen agent. Nah, ini adalah usaha-usaha kami untuk meminimalisir gitu, ya. Nanti Ika bisa tanya Mbak Yesi belajar untuk role play sebelum Yesi berangkat untuk agency, gitu ya. Nah, untuk itu balik lagi, kami perlu secepatnya data karena membuat jadwal kalian nih, gitu. Kalau memang misalnya Bu, saya nggak bisa nih yang tahun ini, ya nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa, nggak bisa dipaksakan juga. Berikan kesempatan dan juga apa ya, fasilitas yang lumayan sudah sangat membantu juga. Belum pernah kami jual program kami di harga di bawah 10 juta, gitu. Selama ini pasti di atas, gitu ya. Nah, dengan termin pembayaran ya juga masih bisa dicicil sama gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah dari program kapal ini, sertifikat yang diberikan oleh desa menjamin kalian untuk tetap berkomunikasi dengan kami sampai kapanpun, gitu. Bu, saya sudah dari kapal A nih, rute ke Amerika misalnya, saya kok kepingin ke Eropa, gitu, ke kapal sungai lah, gitu ya. Ya kita akan bantu, gitu. Kita akan bantu untuk mengirim CV dan mungkin bisa jadi mengaturkan jadwal untuk interview kalian, gitu. Selalu bilang begitu sekali kalian pegang sertifikat kapal pesiar, kami akan selalu bantu semampu kami, gitu. Saya harap nanti dalam 1-2 hari ini sudah ada jadwal siapa-siapa yang mau melanjutkan, nanti supaya kita bisa atur segala sesuatu. Oke, jelas ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Putus-putus. Halo? Putus-putus, Bu. Putus-putus. Oh, putus-putus. Yang lain putus-putus juga saya? Halo? Ya, Bu, putus-putus. Ya, Bu, putus-putus. Oke. Tapi ke record kan tadi? Apa dia gini, tadi kan ke record, jadi nanti Mas Yosi bisa upload ya, rekamannya nanti bisa dilihat di situ. Nah, mengenai kapal pesiar, nanti boleh kita komunikasi lagi via grup ya, gitu. Nah, kemudian tadi Mas Yosi ada titipan pesan, ada pesan sponsor dari Mas Yosi, beliau bilang beberapa pertanyaan mengenai absensi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ya, dan data kalian masuk ke sana dari awal, lengkap. Dengan demikian, kita mau harus tetap melaksanakan program ini sampai tuntas. Jadi tidak bisa dalam pertengahan jalan ini kita peserta atau ada peserta mundur segala macam, kita tidak bisa itu. Dari awal bahwa komitmen kalian harus mengikuti program ini sampai selesai. Ya, nah sampai selesai ini gimana Bu? Kalau saya enggak ini, ya mohon maaf. Nanti program yang berikutnya, artinya berikutnya misalnya praktek atau uji kom atau segala macam, kalian tidak bisa ikut, otomatis kalian tidak akan dapat sertifikat. Itu resikonya seperti itu. Tapi kami tidak bisa menggantikan kalian. Itu prinsipnya kalau untuk yang program pendidikan gitu. Oke, jadi seperti itu. Nanti semua kita kembali ke diri masing-masing. Gitu. Kalau saya diberi kesempatan untuk 4 sertifikat, ya, itu akan saya gunakan sebaik ini. Akan sangat disayangkan sekali karena ini bocor ya, dari pengalaman kami sebagai manajemen hotel. Kalau menerima CV, itu kita lihat lampirannya apa aja ini. Menampilkan CV, kemudian surat aplikasi, kemudian SMA atau S1 kalian sudah itu aja. Mohon maaf, saya pasti akan saya singkirkan nanti, gitu. Tidak diprioritaskan. Tapi kalau di situ ada sertifikat pendukung yang lain, nah ini seperti itu. Oke. Nah, jadi saya harap yang mungkin memang punya kesibukan segala macam, tolong luangkan waktu, nggak ambil waktu kalian terlalu panjang juga, setiap hari cuma 1 jam, ya, mungkin terlalu sedikit gitu ngatur-ngatur waktunya, supaya nanti kalian bisa gitu. Sangat disayangkan, ya, uji kom aja 1 orang kita harus bayar 3.000 buat kalian, gitu ya, daripada nanti kalian harus bayar sendiri lembar sertifikat itu, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Saya harap kita semua tetap semangat. Tadi siapa yang pamit sakit tadi ya? Rizky ya? Rizky. Oke,
Semoga tidak ada apa-apa yang kita khawatirkan. Kita tetap jalankan semua jadwal yang kita sudah buat dan nanti akan tuntas semuanya. Itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti kita bisa komunikasi ya. Oke? Oke deh, gitu dulu. Thank you. Ya, makasih. Bisa masuk. Oh ya, ini. Itu aja. Muhammad Mubin. Loli tadi sudah masuk kayaknya. Oke. Masuk semua sekarang nih. Oke. Ya. Selamat pagi. Halo. Putus, Pak. Ini Suaranya putus-putus. ya, ini sementara Pak BP tutup dulu. Kita buatkan link baru. Kita setelah itu aset dibuka lagi ya nanti ya. Iya, Pak. Iya, Pak.